Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil Islam wal iman wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqih hafidin wa anhu ta'wil. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati yaitu pengurus Yayasan Minian, yaitu Ibu Farida, Ustazah Farida Safina MPD. Yang kami hormati Yayasan Al-Quran yaitu Ibu Ustazah Zumra. Yang kami hormati Ibu Ustazah Gina, Ibu Ustazah Rahayati, Ibu Ustazah Haryati, serta para dewan guru dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di mushola yang mulia ini dalam rangka santunan lansia setiap 1 bulan. Semoga langkah ibu, niat ibu, serta aktivitas ibu dari pagi sampai sore mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan syafaatnya kita nanti di yaumul qiyamah akan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita baca khatimul Quran suratul Fatihah agar acara lansia ini berjalan dengan lancar. Al-Hazimiyah wal Ulumiyah Sholihah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang berbahagia, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Farida Safina MPD. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni fahma wa ilma wa hikmata wa aqdi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati kepada Ustazah Ros selaku pimpinan Majelis Ta'lim Al-Quran. Yang saya hormati juga ada Ustazah Barka, Ustazah Lina sebagai guru MMI-nya lansia, dan juga saya hormati para dewan guru, ada Ustazah Irati, Ustazah Upi, Ustazah Haji Rahmati, dan Ustazah Siti Haryati, Ustazah Siti. Alhamdulillah, kita bersyukur ya Bu, hari ini ketemu lagi ya Bu di Jumat Mubarak. Ibu senang Bu? Senang. Tadi alhamdulillah awal-awal kita sedang baca ibu-ibunya ya, dilanjutin tadi senam ya, senam lansia. Biar ibu sedihnya gak kaku-kaku, biar nanti sedihnya gak kebas ya, gak keram, gak kesemutan. Bu, kalau udah usia-usia lansia menjadi terasa gak Bu? Karena yang terasa, terutama terasa pelan-pelan sendirinya. Alhamdulillah tadi kita sedang senam lansia. Senam fisik kita harus sehat fisik, tapi setelah sehat fisik kita juga harus sehat rohani kita. Nah, hari ini kita lanjut dengan kajian Islam supaya rohani kita, jiwa kita terisi. Nah, Ibu sudah dapat fotokopiannya?
Ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah ya, ibu-ibu, hari ini coba nanti dilihat fotokopiannya, kita akan bahas surat At-Taubah 111 sampai 112. Gini-gini enggak Bu? Ya, ini nanti judulnya 7 ciri orang berjual beli dengan Allah. Jadi Bu, ada namanya jual beli sama Allah. Bu, kita beli apa? Ya, kita nanti bayar sama apa sama Allah. Jadi Allah itu kan maha kaya, sebenarnya nggak butuh kita kan Bu? Allah semuanya punya. Tapi ada namanya jual beli, nanti Allah jual sesuatu kepada kita, kita melakukan apa saja, nanti yang kita bahas kali ini dibayar dengan surga. Mau Bu? Mau nggak Bu masuk surga? Bu nggak ada lagi yang giginya ompong? Ya, tadi waktu belajar Iqra, la amazah nggak bisa karena giginya nggak enakan gitu ya Bu, ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah nanti di surga giginya utuh semua yang apa? Nenek Mim ya, nanti giginya Mim nanti utuh. Nenek katanya 80, ya. Nanti di surga 33. Nanti penghuni surga itu rata-rata umurnya 33. Lagi cantik-cantiknya, lagi sedang-sedangnya Bu, ya. Jadi ibu nggak apa-apa, nggak usah pakai skincare, ya, glowing semua. Karena dengan air itu. Nah, hari ini kita akan bahas surat At-Taubah ayat 111 sampai 112. Saya bacakan dulu ya Bu ya suratnya ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa'dan 'alaihi haqqan fit-Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi baitil ladzi bay'tum wa dzalika huwal fawzul 'azim. At-taibuna al-'abiduna al-hamidun as-sa'iluna al-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil-ma'rufi wan-nahuna 'anil munkari wal-hafiduna li-hududillah wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Artinya ada yang punya? Iya, kita juga. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya, nih kita bicara masalah jual beli sama Allah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berjuang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, mereka itu siapa Bu? Yang dikatakan jual beli Allah tadi, yang diberikan surga oleh Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, nanti ada ya Bu ya, sudah dibacakan nanti ya Bu. Nah, Ibu mau tahu nggak rahasianya supaya kita ini ada 7 ciri orang yang berjual beli dengan Allah. Padahal sebenarnya Allah nggak butuh kita kan Bu. Allah maha kaya,
semuanya dimiliki oleh Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya dalam genggaman Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah. Tapi kita bisa jual beli dengan Allah. Ini ada 7 ciri-cirinya. Nanti dibayar sama Allah pakai surga. Kalau kita jual beli di pasar pakai uang, ya nggak Bu? Ibu beli surga pakai uang bisa nggak Bu? Nggak bisa Bu. Ya. Nah, apa Bu berdasarkan ayat di atas yang saya bacakan tadi dan juga dibacakan terjemahannya, dan Ibu juga sudah punya fotokopiannya. Kira-kira nggak Bu fotokopiannya Bu? Masya Allah. Terima kasih yang membuat wakala Bu. Ya. Boleh kan semua fotokopinya 30 ya Pak Toha ya? Ya, nanti insya Allah nanti ya. Nah, Ibu ciri-cirinya Ibu siapa saja yang bisa bertransaksi atau jual beli kepada Allah, ya jual beli dengan Allah. Yang pertama Ibu at-taibun, ya berdasarkan surat At-Taubah itu dari ayat 112 ya Bu ya. Di situ dikatakan at-taibun, at-taibun. Apa Bu? Ulangi lagi, at-taibun. Ulangi. Sekali lagi. Artinya apa? Artinya apa? Nah sekarang saya sama kita udah bertobat apa belum? Kita yang jawab. Lagi ikhtiar bertobat lah Bu ya. Pasti kita pengen bertobat lah Bu. Kok Ibu nggak jawab? Pasti pengen dong. Masuk surga nggak Bu? Kok nggak mau bertobat? Insya Allah mau ya Bu ya. Tadi kan dikatakan ciri-ciri bukan kata saya, ini Al-Quran mengatakan kalau ingin masuk surga dengan masuk surga Allah, kita bisa mengadakan transaksi jual beli dengan Allah kepada Allah dengan ya yang butuh surga kan kita Bu. Ibu nggak capek nyuci lagi, Ibu nggak bayar kontrakan lagi, nggak bayar koper listrik, Ibu nggak bayar lagi SPP anak-anak, nggak mikirin nanti bulan Ramadan pakai apa buka puasa dan THR ataupun lebaran ya Pak Bu. Tapi nanti ini ada 7 syaratnya. Apa Bu tadi? Akta ibu ya, akta ibu yang bertaubat. Salah satunya kita bertaubat itu kita salat taubat ya Bu. Tadi kata Ustazah Dina minimal 1 hari kita sholat taubat 1 kali. Bisa setelah sholat tahajud 2 rakaat Bu sholat taubat. Bilang sama Allah, ya Allah dulu aku masih muda, aku gak mau kerudung ya Allah, aku gak genit-genit ya Allah. Gitu. Benar gak Bu? Ya gak Bu? Apalagi SMA caper gak Bu? Sekarang kalau caper ada yang lirik ya Bu? Ada ompong. Maaf ya Bu, dia gak ngantuk hari-hari jam 2, hari-hari istirahat ya Bu. Ibu datang ke masjid alhamdulillah. Gerakan gak berat kan Bu? Habis sholat tahajud, Ibu sholat tahajud sekarang baru jam 4 masih bisa tahajud. Sekarang sholat subuh setengah 5 lewat 5, baru jam 4 masih bisa. Sholat 2 rakaat tahajudnya, sholat 2 rakaat taubat, cukup dengan witir boleh, atau masih banyak waktunya bisa jam 4 rakaat sholat ya tahajud, 2 rakaat taubat, 3 witir ya. Jadi bisa ya Bu bangun jam 4, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sholat taubat, 1 rakaat witir ya Bu ya. Nah kalau pas waktu Ibu taubat, sholat taubat itu dibaca Sayyidul Istighfar. Nggak diajarkan mau saja baca Sayyidul Istighfar? Baca Sayyidul Istighfar. Udah pada hafal ya? Allahumma anta la ilaha illa anta dan seterusnya. Udah hafal ya? Baca doanya Nabi Yunus, baca doanya Nabi Adam, satu istighfar. Ibu beritahu sama Allah dulu banyak maksiat dan dosa, mohon ampun. Sebut asma Allah ya Ghafur, ya Afu, yang Maha Pengampun, ya Afu, yang Maha Menerima taubat. Bisa Ibu buat 1? Bisa ya Bu? Supaya kita masuk surga. Yang pertama ingin bertransaksi betul dengan Allah, menjadi orang-orang yang at-taibun. Yang kedua Ibu al-abidun.
Apa Bu? Al-abidun. Sama-sama Bu. Al-abidun. Apa al-abidun? Orang yang beribadah. Nah, kita kan hidup kita ibadah pada Allah ya Bu ya. Mama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hari ini kita datang bukan karena ada pembagian sembako. Hari ini datang memang ibu-ibu setiap Jumat kan belajar baca Quran, Iqra ya Bu. Sembako bonus, beras bonus ya Bu ya. Apalagi Bu di bulan sekarang masuk bulan Sa'ban. Masuk bulan Sa'ban ini Bu, perbanyak kita salawat apalagi hari ini hari Jumat. Perbanyak juga sedekah dan perbanyak juga puasa karena di bulan Sa'ban ini Rasulullah paling banyak puasa di bulan Sa'ban. Tapi nanti 2 hari 3 hari menjelang bulan Ramadan jangan puasa lagi, berhati-hati ya. Dan juga biasanya di bulan Sa'ban ini amal-amal disetoran Bu ya. Jadi nanti saya kemarin belajar bagaimana utama bulan Sa'ban. Jadi kalau ingin amal-amalnya banyak disetor, perbanyaklah amal di bulan Sa'ban. Jadi beribadah yang mulia datang ke sini niatnya ibadah pada Allah. Mengurus anak ibadah pada Allah. Mengurus suami capek-capek ibadah pada Allah. Senyum sama suami ibadah enggak Bu? Saya tanya sama ibu-ibu, sudah senyum enggak sama suaminya hari ini? Udah. Siapa yang hari ini berlutut sama suaminya? Kok ibu senyum ketawa? Belum senyum hari ini Bu ya? Oh iya, maafkan ya aku. Ada yang tidak punya suami rupanya nenek-nenek ya. Iya, maaf ya Nek. Insya Allah sebenarnya nanti diwakili aja untuk ibu-ibu yang ada di sini, gitu ya. Ibadah. Jadi setiap sesuatu yang kita niatkan mencari ridho Allah, ibadah. Ibu-ibu tadi belajar Iqra, belajar Al-Quran di sini setiap Jumat, ibadah. Dengar kajian dari ustazah, ibadah. Masak di ibadah. Asalkan jangan masak sampai lempar-lempar piring. Saking keselnya. Punya anak sudah besar tapi gak mau bantu orang tua. Kerjaan pegang HP, jasa piring. Itu malaikat juga menyatat bingung. Ini sebenarnya baik cuci piringnya, tapi pecah semua karena marah. Ya Bu, mereka aktif ya, aktif bingung. Satu baik, satu dicelek dan dicatat. Bu bisa ibadah ya Bu? Bu, kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk beribadah. Ya. Nanti lagi ya Bu, sesuai dengan Al-Quran ini, selanjutnya adalah Al-Hamidun ya, orang yang memuji Allah. Bu, sering-sering muji Allah Bu. Jangan suka muji bunyi artis Korea. Ya apalagi nenek-nenek kalau masih makan neraka, astagfirullahaladzim Bu, istighfar 1 kali Bu. Kalau nenek-nenek masih nonton drakor ya Bu ya. Orang-orang kata ganteng orang Korea itu nggak kenal kita. Kita telah belain stikernya, beli posternya, apalagi anak-anak kita bilang sama mereka, ya Bu ya, jadikan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita puji Allah Bu hari ini Bu. Kita hari ini saya tanya ibu bangun tidur tadi alhamdulillah sehat. Bangun tidur tadi ada teh nggak di rumah? Ada air nggak di rumah? Ada tempat tinggal nggak kita? Ada makanan nggak kita makan? Ibu berapa kali hari ini ngomong alhamdulillah berapa kali muji Allah. Sedikit kita akan muji Allah, sedikit kita bersyukur. Balik-balik ngeluh, gas penuh, gas dan naik, cabai udah 120. Ya, tentang udah 18.000, bawang udah 1/4 udah 6.000. Apalagi Bu, saya ini ibu burahan lagi, ya Bu. Ikan tuna sekarang 1/4 udah 20.000. Jangan itu yang dikeluhkan. Enggak akan Ibu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua adalah karunia dari Allah agar bisa makan,
bisa bernapas. Ibu kalau ibu di rumah sakit Bu, ibu di udara hapnya Bu, udara gitu ya, nggak pakai sewa, pakai sewa nggak Bu? Pakai tabung nggak ibu di udara? Kaki ibu nyewa nggak? Telinga nyewa nggak? Ibu pakai alat bantu dengar nggak? Alat bantu dengar 2 juta 3 juta Bu. Ibu nggak usah pakai alat bantu dengar, dari sini ke sana pakai dengar nggak Bu ya? Alhamdulillah masih diberi Allah rezeki. Di rumah sakit orang nggak bisa dengar pakai alat bantu dengar. Di rumah sakit orang susah bernapas pakai alat oksigen. Ya Bu, bayar semua nggak Bu? Kita ke kamar mandi bayar berapa Bu? 2.000. Bayar, tapi Allah kasih semua. Nah, karena Allah kasih kita semua gratis, wajib bersyukur, wajib memuji Allah. Bisa ya Bu? Ya, alhamdulillah. Apalagi Bu? As-saihun. Apalagi Bu? As-saihun. Artinya adalah orang yang berjalan mencari ilmu, berdakwah dan berjuang di jalan Allah. Bu, hari ini Ibu termasuk as-saihun nggak Bu? As-saihun termasuk. Ibu datang di sini kan bukan tujuan beras bonus. Tujuan ke sini Ibu menuntut ilmu. Dapat ayat Al-Taubah 111 sama 112. Coba kalau Ibu di rumah dapat ayat ini nggak Ibu? Enggak, dapat ayat ini Ibu dibacakan oleh Ibu Farida. Terjemahannya sudah ada di fotokopi. Diberi kupas siapa saja yang bertransaksi jual beli, yaitu adalah as-saihun, orang yang berjalan mencari ilmu, berdakwah dan berjuang. Jadi Ibu kalau cuma sakit kepala, pilek, batuk, datang ke masjid sehat, datang ke taklim sehat, datang ke majelis sehat. Ya tadi mager-mager di rumah, tambah terasa sakit, kumat, kepala, apalagi nanti akhir bulan, apalagi mau barang puasa, banyak yang dipikirin. Kenapa kita nggak mikir nanti saya nanti akhirat nanti masuk susah atau enggak? Di alam kubur nanti saya ada nggak teman amal soleh saya? Nanti di pada masa nanti saya ada nggak menaungi saya, yaitu Al-Quran, selawat kita pada Rasulullah, kita ibadah pada Allah. Itu yang harus kita kerjakan. Ya, singkat. Kemudian kita kembali kemana hakikat dunia ya Bu ya? Udah, ibunya udah saja di sini. Berapa tahun saya ngajar di sini, banyak banget ilmu Ibu. Benar Bu? Ayo Ibu berangkat ke lebaran nanti, Ibu nanti jadi ustazah di rumah masing-masing. Bawa itu kokokan ke kampus, kumpulin cucu-cucu sama anak-anak. Nah, kata Ustazah Farida harus disebar. Ibu pulang ke kampung sebelum kalian salam-salaman, Ibu mau kumpul hari itu kamu. Ilmunya bermanfaat. Ilmu harus dijalankan, bukan dikumpul di rak buku, bukan dikumpul di dalam tas, ya Bu. Jadi as-saihun itu orang berjalan mencari ilmu. Yang ketujuh siapa Bu? Orang yang berjuang beribadah Allah adalah ar-raqiun. Ya, berdasarkan Al-Quran ya. Ar-raqiun. Siapa ar-raqiun Bu? Dan as-sajidun. Ar-raqiun, as-sajidun. Orang yang ruku dan sujud. Artinya apa Bu? Artinya orang yang suka sholat. Benar Bu? Orang yang ruku dan sujud itu ya suka sholat nggak Bu? Sholat wajib nggak pernah tinggal. Apalagi kita nggak tua-tua mencari apa lagi Bu? Ya nggak Bu? Ibu mau kesalahan skincare atau glowing. Siapa yang mulai? Ya nggak Bu? Udah Bu. Pemutih wajah, ayo Bu. Ya nggak Bu?
Ya, wajah bersinar daripada pakai salam 3 juta 4 juta tahajud. Itu aja Bu. Insyaallah tadi saya katakan. Insyaallah nanti ibu berarti rukuk, rajin sujud. Insyaallah surga Allah usianya muda semua. Amin. Semangat ya proses surganya ya. Iya, ya Bu ya, karena urusan dunia kita ini sebentar. Urusan akhirat itu panjang. Perjalanan akhirat kita itu panjang. Perjalanan dunia kita berapa sih kita? 100 tahun udah berat banget Bu, usia 100 tahun. Udah jongkok banget kan Bu? Nah, sedangkan nanti ya Bu ya, kita di alam kubur bisa ratusan tahun nanti kita di alam kubur. Tapi kalau kita ada temannya amal soleh, temannya puasa kita, Al-Quran kita, tahajud kita, sedekah kita akan menemani kita nanti di alam kubur. Yang keenam apa Ibu? Yang keenam setelah ar-raqiun al-asajidun wa al-amirun. Ya, amirun adalah al-amirun bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Makanya Bu dari guru itu enak Bu. Kita amar ma'ruf itu adalah pekerjaan para pewaris Nabi. Jadi kita dari tempat ke tempat dakwah, jangan bicara kita dapat apa? Dapat ridho Allah. Dapat ridho Allah itu adalah harta yang paling tinggi. Dapat karunia Allah, harta yang paling tinggi. Makanya saya sedih kalau misalnya ceramah nanti nggak bisa sudah berceramah karena nggak punya amplop. Astagfirullah, ya Bu ya. Jadi kalau kita berdakwah itu harus ikhlas, mencari ridho Allah. Tapi kalau ada yang berikan rezeki, kita pergunakan untuk hal yang baik lagi, ya Bu ya. Nah, tetapi jangan niatnya untuk mencari rezeki dari dakwah, hidup dari dakwah. Seharusnya kita yang menghidupkan dakwah. Kita yang minta dakwah. Orang nggak akan pakai munkar itu pakai tenaga, dia kemana-mana pakai biaya, fisik, waktu, tapi dia senang lihat jemaah-jemaahnya. Dia senang nanti jemaah-jemaahnya masuk surga. Kata ibu-ibu nanti kalau udah masuk surga, tarik teman-teman yang belum masuk surga. Dulu satu pengajian, kayaknya Ustazah Farida mana ya? Cari. Ustazah Jumroh mana ya? Cari. Ustazah Barkah, Ustazah Bina, Ustazah Rahati, Ustazah Upi, Ustazah Yati, Ustazah Siti, cari semua guru-guru kita. Kalau guru-guru kita itu yang dulu yang mengajak kita, yang teriak-teriak, ya kan Bu? Yang suaranya sampai serak-serak, ngajarin ibu-ibu, karena ngajarin yang betul, ngajarin untuk narik ke surga. Allah, Bu saya kalau dokter di majelis itu Bu senang banget. Karena ini taman-taman surga. Nah tadi Bu saya isi kajian di Ibu nggak berapa jamaah saya tadi sampai jam 11 malam baca Al-Kahfi dan sampai dengan kajian Islam. Saya tadi malam cuma hadir 2 orang. Saya tidak belajar. Apa saya di masjid ada malaikat-malaikat yang memberikan rahmat, ada malaikat yang mendoakan ampunan kepada kita. Itu yang dikejar. Kalau istri saya di depan ibu kan banyak nih, ibu ada 35, bawa kopi 30 nggak cukup, berarti ibu lebih dari 30. Ibu banyak semangat saya. 2 orang, 1 orang tetap semangat. Karena di masjid rumah Allah, karena di musyola rumah Allah ada malaikat. Malaikat itu bukan di masjid-masjid ini, di taklim-taklim ilmu ini, malaikat itu memberi rahmat kepada orang yang berdiam di masjid. Malaikat minta ampunan kepada Allah bagi orang yang berdiam di masjid. Apa kita enggak semangat ya Bu ya? Karena sampai setengah 11 malam berkurang saya. Walaupun jamaahnya 2, masjid sudah sepi, orang tak pada tidur. Senang sekali, nikmat sekali. Tidak pernah sendiri karena tadi itu Bu ya, mengejar amal ma'ruf nahi munkar, mengejar ridha Allah, lagi jual beli dengan
Atau yang kayak gini, kapan pernah kita selesai ngomong nih? Ini enggak Bu, alhamdulillah sampai setengah. Senang saya Bu, karena apa? Rahmat Allah ada. Tidak ada yang berasa hari itu sebelumnya itu ada satu hari beberapa Jumat orang yang datang. Tetap saya isi. Saya katakan ibu-ibu pada orang. Karena ibu-ibu ada malaikat. Kita walau bisa. Semangat ya Bu ya. Ama aku naik Bu. Bu, ibu bangunin anak-anak sholat subuh itu ama makhluk bukan. Anak-anak udah gede belum sholat dipegang ininya Bu. Ya, kupingnya suruh sholat. Karena apa Bu? Ajarilah anakmu ketika 7 tahun sholat. Ketika 10 tahun tidak mengerjakan sholat baru pukul. Tapi kalau 10 tahun pukulnya jangan pakai kayu atau pakai apa? Pukul efek jerah. Jangan di badan, jangan di muka, jangan ini. Efek jerah. Di paha. Tapi kalau anaknya sudah bayi, sudah gede nggak sholat Bu, ya. Ini bisikkan syiar ya. Katakan anak-anak, kamu ingin ayah dan ibu kamu masuk neraka, anak kamu sholat bangun. Jangan beranjak ibu dari tempat tidur anak sebelum anak bangun. Ya Bu, itu amal mama yang bukan nggak Bu? Amal naik munkar. Bukan hanya saja ustaz saja itu guru buat anak. Terakhir ibu-ibu ya, yang terakhir adalah walhafiduna lihududillah, orang yang memelihara hukum Allah. Siapa orang dari hukum Allah? Orang-orang yang nanti dimasuk surga sama Allah, yang berbudi sama Allah. Contohnya apa hukum Allah? Kita kalau bersenang pakai jilbab, apa Bu? Kita misalnya hukum Allah misalnya bulan Ramadan bagi puasa ya nggak Bu? Kecuali yang sudah tua, nifas, melahirkan atau yang lain. Hukum Allah apalagi Bu? Kalau batas waktunya nasabnya memenuhi bayar zakat. Tapi kalau kita wajib bayar zakat fitrah. Kalau zakat harta sesuai dengan nasabnya dan sesuai aturan-aturannya. Nah, inilah Bu 7 orang-orang yang jual beli dengan Allah. Kita ulangi Bu, apa Bu? At-taibun. Dua Bu, al-abidun. Yang ketiga, al-hamidun. Yang keempat, as-sairun. Yang kelima, ar-rakiun dan as-sajidun. Yang keenam, amamatun munkar. Yang ketujuh, al-hafiduna lihududillah. Semoga 7 orang ini yang bertaubat, yang beribadah, memuji Allah, yang berdakwah, yang rukuk sujud, amal ma'ruf nahi munkar, dan orang yang merenung Allah bisa kita jalankan ya Bu ya. Bisa ya Bu ya. Bu, sekarang saya bilang ini pakai tenaga nggak Bu jalankan 7 ini Bu? Nggak pakai tenaga, pakai uang nggak Bu jalankan 7 ini? Tapi pakai keimanan. Hari ini Bu dapat surat Al-Baqarah 111 112, jalankan, laksanakan, praktekkan. Insya Allah bisa ya Bu. Insya Allah bisa. Supaya kita sama-sama nanti masuk surga Allah dengan kita jual beli dengan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian. Semoga Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita. Mohon doanya juga anak-anak pengaji yang lagi sakit ya, semoga diangkat penyakitnya Ibu Haji ya. Siapa namanya Ibu Haji? Desna, diangkat penyakitnya. Anaknya Ustazah Siti yang akan melahirkan bulan Februari ini juga dilancarkan lahirannya. Anak saya juga Ibu, anak sulung saya yang pertama Afifah di Wadama Sejawat yang perkiraan akhir Februari ini segera maju. Kita lihat nanti mudah-mudahan lahirannya disehatkan badan dan dijadikan nanti anak yang soleh, pewaris ulama, anak-anak yang berbakti pada orang tua dan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan
saya banyak kurang, banyak salah. Sebentar lagi masuk kepada mewakili Ibu Yayasan Kurnian. Saya minta maaf kali banyak pada ibu-ibu ya. Kali banyak bawalnya saya kali ya Bu ya. Tapi kita lakukan kasih sayang dengan ibu. Dan ibu itu seperti saya. Dan ibu itu seperti saya melihat orang tua saya sendiri. Melihat ibu itu saya melihat ya Allah. Inilah majlis-majlis surga. Inilah taman-taman surga. Ini semua kekuatan saya ya. Saya melihat majlis-majlis itu subhanallah itu kekuatan saya. Apalagi tadi masjid itu rasa dengan Al-Quran, mengingat Allah, bersalawat pada Rasulullah, semua kekuatan itu kita. Itu saja dari saya. Alhamdulillah kita para tamu dari memaafkan dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.